Tapi kalian tahu nggak sih, banyak orang yang rugi sampai puluhan juta, miliaran bahkan karena salah membangun. Sebetulnya bukan salah membangun sih, karena mereka nggak tahu aja nih gimana cara yang tepat untuk membangun villa di tanah yang miring. Hai Sobat Hijau, tanah miring itu istimewa, pemandangan yang indah, suasana yang sejuk, yang tenang, dan potensi investasi yang tinggi. Tapi kalian tahu nggak sih, banyak orang yang rugi sampai puluhan juta, miliaran bahkan karena salah membangun. Sebetulnya bukan salah membangun sih, karena mereka nggak tahu aja nih gimana cara yang tepat untuk membangun villa di tanah yang miring. Nah, di video kali ini aku mau kasih tau kalian 5 kesalahan umum yang sering banget terjadi ketika sedang membangun villa di tanah yang miring. Kalian gak mau kan udah ngeluarin uang banyak-banyak sampai miliaran tapi proyeknya malah gagal. Nah, makanya tonton videonya sampai habis, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya. Kesalahan yang pertama, langsung bangun tanpa survei topografi dan uji tanah. Banyak orang ketika mereka melihat tanah miring dengan view yang bagus, mereka tuh langsung pengen bangun, padahal itu salah besar. Karena tanah miring itu punya karakteristik-karakteristik yang unik, dan ini yang menyebabkan mereka harus diperiksa terlebih dahulu, harus dicek terlebih dahulu. Kalau misalnya nggak dicek, kita nggak akan tahu fondasinya tepat atau tidak. Kalau misalnya fondasinya ternyata nggak tepat, akibatnya apa? Dinding bisa retak, bangunannya bahkan juga bisa roboh. Maka dari itu semua jenis tanah harus dicek dulu, harus disurvei dulu jenis tanahnya seperti apa. Kesalahan yang kedua, mengabaikan sistem drainase. Air itu adalah musuh terbesar bagi pembangunan villa atau apalagi di tanah yang miring ya. Dan banyak banget proyek villa yang gagal akibat sistem drainase yang buruk. Air hujan yang tidak tertangani itu bisa merusak struktur karena dia akan merembes ke strukturnya, bisa juga mengikis pondasi dan bahkan bisa memicu longsor. Dan kalian tahu nggak sih apa kesalahan yang paling fatal yang paling sering terjadi saat pembangunan villa di tanah yang miring? Ya, mereka itu tidak membuat saluran air yang bertingkat dan membiarkan limpasan airnya itu mengalir langsung ke lereng tanpa kontrol. Kesalahan yang ketiga adalah desain bangunan yang tidak adaptif dengan kontur. Banyak orang yang berpikir bahwa desain rumah tanah miring itu biasa aja, padahal berbeda loh teman-teman. Tanah miring itu nggak bisa disamakan dengan rumah biasa, jadi desainnya pun harus berbeda. Karena tanah miring itu bukan tempat untuk bangunan standar datar gitu ya. Nah, lalu akibatnya apa kalau misalnya kalian mendesainnya dengan gaya rumah biasa? Akibatnya biaya cut and fill seperti ini nih akan membengkak. Terus juga akan mengakibatkan strukturnya jadi lemah dan bahkan bangunannya bisa jadi terlihat lebih maksa. Terus solusinya gimana dong? Solusinya kalian bisa menggunakan konsep split level atau desain bertingkat dan mengikuti kontur tanah. Hal ini selain untuk menghemat, bisa juga untuk membuat desain kalian terlihat lebih unik dan juga eksklusif. Kesalahan yang keempat, tidak memikirkan akses dan juga mobilitas. Villa di pegunungan itu emang bagus banget guys, tapi kalian juga harus mikirin akses mobilitasnya. Jadi jangan cuma mikirin view aja ya, kalian harus mikirin juga nih gimana caranya mobil masuk, terus juga nanti pekerja gimana angkut barang, angkut material, dan harus mikirin gimana tamu harus nyaman.
Makanya itu banyak banget proyek yang mengabaikan ini nih, banyak proyek yang jadi mahal karena akhirnya mereka harus bikin jalan tambahan, bahkan harus bikin tanjakan curam yang akhirnya membahayakan juga. Solusinya gimana? Kalian harus pikirin dari awal akses ini mulai dari sudut tanjakan, terus juga harus mikirin jalan menuju villanya nih, dan harus mikirin juga kemungkinan parkir. Kesalahan yang kelima yaitu salah pilih tim atau kontraktor. Nah, ini adalah kesalahan yang paling menentukan nih Sobat Hijau, yaitu salah tim pelaksana. Banyak banget tukang ataupun kontraktor yang belum berpengalaman membangun di lahan miring seperti ini. Jadi kalian harus banget pilih-pilih arsitek, struktur ataupun kontraktor yang memang sudah berpengalaman pernah mengerjakan proyek serupa. Kalian bisa cek portofolio ataupun cek testimoni klien sebelumnya. Karena kalau salah, akibatnya fatal banget, bisa menyebabkan strukturnya bermasalah, rumahnya bisa roboh, terus juga waktunya bisa molor, dan bahkan biayanya bisa jadi membengkak 2 kali lipat. Nah, itu dia 5 kesalahan fatal yang bisa aja terjadi ketika proyek pembangunan villa di lahan miring. Nah, tanah miring itu bisa jadi investasi jangka panjang yang luar biasa, asal kalian bisa memanfaatkannya dengan baik. Jangan hanya mikirin tampilan luarnya aja, tapi kalian juga harus bisa fokus untuk memeriksa dan mengecek perencanaannya dari mulai strukturnya sampai matang. Terus juga kalian bisa lihat nih view di sini bagus banget teman-teman. Kalau kalian bisa menghindari 5 kesalahan tadi, dijamin deh villa kalian bisa jadi aset jangka panjang. Yuk, buat kalian yang mau bangun rumah seperti ini atau bikin villa secantik ini juga, bisa langsung hubungi Arsitek Hijau dengan cara klik link di bio ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.